atau kekurangan tatkala kita keluar itu bukan hanya timbul dari orang lain saja, kita berlindung juga, kita berlindung dari diri kita. Karena kalau kita sudah di luar dari, misal kita di rumah tadi berzikir, kita mendengarkan pengajian misalkan dari media-media sekarang, baik televisi maupun dari HP, YouTube, internet dan sebagainya, tenang kita, terjagalah istilahnya. Ada yang menjaga-jaga kita dari berzikir, jaga ucapan kita, kita ingat. Tapi tatkala keluar dari rumah, karena kita terkadang terledor atau tidak ingat lagi, seperti bahasanya kemarin, sudah kita berbuat salah. Sehingga diajarkanlah kita doa oleh baginda Rasulullah SAW agar kita terhindar atau terjaga daripada keburukan-keburukan yang ada pada diri kita pribadi pertama, kemudian dari orang lain. Entah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kita itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena kita tidak tahu cara Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk menjaga kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tidak jadi kita mau keluar, kita diingatkan untuk berzikir di rumah, membaca Al-Quran atau mengajarkan pengajian, ataupun kita ke jalan pergi keluar, tidak kita bertemu sama orang-orang yang biasa kita berbicara kotor, misalkan membicarakan aib orang, menggibah dan sebagainya. Kita dihindari dari hal-hal yang kita tidak inginkan atau yang tidak baik. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di antaranya. Wa fi riwayatin Abi Dawud ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu illa as-sama'i faqala Allahumma inni a'udzu bika. Bahkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari Imam Abi Dawud, tidaklah baginda Rasul ini a'udzubika, berdoa baginda Rasul SAW dan doa yang seperti itu agar apa? Terhindar dari akwalnya, perkataannya, penjagaan Allah seperti hadis yang kemarin dalam kita berdoa di dalam rumah tersebut, tetap terjaga keberkahan dari diri kita dan ahlul bait kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala kama dzakarnahu wallahu a'lam. Wa ruwaina fi sunani Abu Daud at-Tirmizi. Begitu juga dalam Sunan Abu Daud lagi dan Sunan at-Tirmizi, wan Nasa'i, Imam Nasa'i, wa ghairihim, dan imam-imam yang lain, sunan-sunan yang lain, an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, barang siapa yang berdoa, yakni tatkala keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu kuffita wa wuqita wa hudaita wa tanaha anhu syaitan. Allah. Ini kata baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau, siapa saja, barang siapa yang apabila keluar dari rumahnya tidak lupa berdoa atau terus senantiasa berdoa tatkala mau keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah saya berserah diri, wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu, apa kata beliau melanjutkan, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa berdoa memohon penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa tersebut, kufita wa ukita, Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya, wa ukita, dan akan menjaganya. Kalau bahasa kita seperti ada ajudan lah, dijaga kata, diperhatikan, wa hudita, dan diberikan jalan petunjuk yang
yang lurus, yang baik. Seandainya itu salah misalkan, mungkin diperbaiki dengan jalan. Mungkin ada orang yang lebih bisa diingatkan lewat sana seperti kita di sini. Muzakarah seperti kemarin saya kurang tahu, misal kurang bisa, ada yang mengingatkan kita. Atau kalau kita berjalan, tidak kita tahu arah saja nih, contoh seperti keduniaan saja misalkan, yang biasa kita alami, tidak tahu jalan, ada saja orang yang kasih jalan. Oh ini jalannya lewat sini, Pak. Ini jalan lewat sini. Nah, itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan jalan yang benar. Mungkin kita tidak tahu arah, ada orang yang lebih bisa yang mengingatkan kita. Wa tanaha, dan lebih pentingnya juga wa tanaha anhu syaitan. Kita dijaga, dipelihara dari hal-hal yang berdatang atau sumbernya datang daripada syaitan laknatullah. Baikkah kita mau menyesatkan orang seperti tadi doa pertama tadi, ataukah baik kita mau berjalan ke jalan yang memang disesatkan, jalan yang tidak baik sehingga kita mohon maaf sampai lupa arah kita. Karena ya sering kan kita diceritakan sama Ustaz semua, orang banyak dulu awal-awalnya memang alim soleh, bagus, bahkan tingkatannya sampai udah saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nauzubillah akhirnya dalam kesesatan. Pun juga begitu, kita tidak tahu orang, rupanya memang compang-camping, rupanya tidak karuan, tapi kita tidak tahu orang itu akhirnya nanti yang lebih baik daripada kita. Nah, kalau kata para ulama, kita husnuzon sajalah. Kita berhusnuzon saja, karena tidak ada salahnya kalau kita berhusnuzon. Seandainya benar husnuzon kita, alhamdulillah ada kita dapatkan ganjaran kebaikan. Kalaupun salah kita husnuzon kepada orang, ya tidak ada salahnya juga bagi kita, tidak kita berdosa. Tapi sebaliknya, kalau kita bersuuzon, kalau kita berprasangka buruk sama orang, benar kita prasangkanya sama orang itu memang benar dia kurang baik berbuat ini, kita sudah mendapatkan kejelekan, keburukan tersebut. Itu kalau kita bersuuzon, maka lebih baguslah kita berhusnuzon sajalah sama orang. Ya walaupun husnuzon kita memang tidak tepat, tidak sesuai yang kita prediksi dia itu orang baik atau orang apa. Ya kalau masalah pribadinya dia urusan dia pribadi. Yang penting kita tetap berbuat baik sesama, husnuzon sama seorang. Nah, ini salah satu doa agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita maupun dari timbulnya dari orang lain, ataupun banyak dari doa-doa yang memang sudah bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tahu, sudah banyak diajarkan oleh guru-guru yang sebelumnya. Karena ya orang sudah duluan ada, ya pasti lebih banyak, lebih banyak makan garam, lebih banyak pengalamannya dibanding dengan mohon maaf saya yang ada di depan, yang anak kemarin-marin lah, kalau timbang dengan bapak-bapak semua yang sudah banyak pengalaman dan lebih banyak pengetahuannya. Nah, kemudian dalam hadis baginda Rasul SAW juga, zada Abu Dawud fi riwayatin fayaqulu yani asyaitanu li syaitani akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Kata setan ini, setan sendiri bercerita kepada teman-temannya, wahai teman-teman, ada golongan mereka, golongan setan, bagaimana laka bi rajulin, bagaimana engkau bisa mau menyesatkan seorang ini, laki-laki ini atau perempuan ini, si fulan ini, sedangkan qad hudiya wa kufiya wa uqiya, sedangkan dia ini sudah persiapkan diri dari tadi, sudah ada penjagaan, pemeliharaan, dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah
berikan hidayah, berikan jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, itu salah satu makna atau salah satu manfaat daripada doa. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, atau kama qala Nabi SAW, la yaradul qada illa doa. Tidak ada memang yang bisa merubah suatu ketentuan ketetapan itu illa doa, kecuali doa. Ya, ketentuan kita memang jadi manusia digoda. Bahkan setan pun sudah berjanji dia akan tetap menggoda kita. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa dihantui terus sama setan tersebut, dan tetap tidak tetap digoda dan sebagainya. Salah satunya ini orang-orang yang senantiasa selalu berdoa, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik bahaya dari diri kita pribadi maupun dari orang lain, maupun ditimbulkan dari bisikan-bisikan setan tersebut. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu jamaah salat subuh dan semuanya yang mendengarkan, kita semua bisa diingatkan terus, tetap diingatkan seperti bahasanya kemarin Bapak. Kita tidak ingat, ya kembali cepat. Astagfirullahaladzim. Kita lupa, astagfirullahaladzim. Oh, ini sudah kemarin tadi ajarkan. Kita kemarin sudah mendengarkan ini. Ya, mudah-mudahan kita kembali lagi. Jangan, ya mohon maaf, jangan sudah terlanjur, lanjutkan saja ya, jangan. Kalau sudah kita berada dalam hal yang seperti itu, ya kita stop. Kalau kita ingat, jangan sampai terlanjur. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kita ingat itu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni kesalahan dan kehilafan kita untuk tidak mengerjakannya lagi. Mudah-mudahan kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita awali tatkala kita mau keluar dari rumah tersebut. Wa rawaina fi kitab Ibnu Majah. Nah, selanjutnya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, wa bani Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anha. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qala bismillah at-tuklanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ibnu Majah, Ibnu Sunni, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana kharaja, apabila beliau keluar min manzilihi, daripada rumahnya, qala, beliau berkata atau beliau berdoa, bismillahit tuklanu 'ala Allah. Ada bilang tawakal tu, ada bilang tuklanu, sama saja artinya semua itu. Tuklanu itu bentuk jamaah, tawakal tu, tuklanu sama bentuk mufradnya kalau bahasa orang belajar nahwu. Saya memohon kepadamu ya Allah penjagaanmu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah. Kalau seperti bahasa kemarin, kita tidak ada daya, tidak ada upaya, kita hanya sebatas menjalani, berikhtiar. Ana uridu wa anta turidu, Allahu yaf'alu ma yurid. Allah lah yang menjalankan dan menjalani kita sebatas berikhtiar, berusaha, dan tidak lupa juga berdoa seperti tadi. Yang mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadisnya ini, diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala alaihi ini, yang mudah-mudahan kita bisa tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa tetap bisa ingat, tetap bisa kita memperbaiki sedikit demi sedikit diri kita masing-masing. Tatkala kita lupa, kita ingat lagi. Tatkala kita lupa, kita ingat lagi. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan kedekatan kita, maqam kita, tingkatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk
meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wa barakatan wa kifayatan. Sampai di situ hadisnya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ada yang kurang jelas, mungkin mau ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang nggak ada ya kita cukupkan deh Bapak. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم sebagai bekal بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا keluarga kita, orang tua kita, لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها